ban pelampung yang menampung 25 orang yang dari Skocie itu kami selama 6 jam itu ibu-ibu dan anak-anak kami muat di atas dengan kapasitas 60 orang. Wow. Tidak robek. Ketika kosong kami berpindah, saya balik lihat dia terrobek bagi dua dan terbelah dan tenggelam ke dalam laut. Di situ saya melihat betapa besarnya tangan Tuhan menjaga saya selama itu. Saudara pasti tahu hari Senin kemarin, tanggal berapa itu Pak ya? 24 Oktober kemarin kapal cepat Santika menuju Alor tenggelam. Dan beliau adalah seseorang yang selamat dari peristiwa itu. Pendiri Bapak Yosua, di Bapak nama lengkap siapa, kerja di mana, tinggal di mana, beristri, berapa anak? Mari silakan Pak. Baik, salam. Salam. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosua M.Taka, sarjana hukum. Saya bertugas di Polda NTT. Saya mempunyai seorang kakak perempuan yang bertugas sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Jakarta. Dan bapak saya adalah majelis jemaat di Gereja Peniel Sikumana. Saya berkeluarga, istri saya sudah meninggal. Saya beralih dari agama Kristen ke agama Islam sejak 13 tahun yang lalu. Oke, jadi beliau menikah dan punya anak Bapak ya? Ya. Istri masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Boleh Pak cerita 13 tahun yang lalu, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan membelakangi Yesus? Ketika saya mencintai seorang manusia melebihi Tuhan saya sendiri, Tuhan yang membesarkan saya, Tuhan yang menjaga saya dari kecil sampai besar, disitulah malapetaka dan disitulah kesengsaraan baru dimulai. Jadi 13 tahun lalu Bapak memutuskan membelakangi Yesus. Ya. Dalam 13 tahun apakah Tuhan pernah berbicara untuk Bapak kembali? Berulang-ulang kali, beribu-ribu cobaan datang, tapi saya masih bersikeras. Termaksud Tuhan menunjukkan kematian istri saya di depan mata saya sendiri. Tapi tetap tidak mau kembali. Tetap tidak kembali. Jadi 13 tahun Bapak membelakangi Tuhan sama sekali. Saya membelakangi Tuhan dan saya juga salah satu orang yang termaksud paling membenci orang Kristen waktu itu. Sedangkan saudara saya Kristen semua. Apa yang terjadi tanggal 24? Tanggal 24 Oktober 2022 saya harus bertugas ke Alor. Pada saat itu saya sedang di luar, tiba-tiba asap hitam datang dan saat itu saya bingung. Saya harus bagaimana? Karena di atas saya api, di bawah saya laut. Dan saya termaksud orang yang sama sekali tidak bisa berenang. Disitulah saya kembali mengingat saya harus buat apa di sini. Saya sudah gantung di situ. Disitulah saya putuskan, saya serahkan seutuhnya jiwa raga saya kembali kepada Tuhan sambil memohon balas kasihan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada lagi yang lain yang saya harapkan, hanya di dalam tangan Tuhan saya serahkan. Setelah itu saya langsung lompat, tanpa berpikir kapal masih jalan itu saya sudah lompat. Terus diceritakan Pak. Setelah lompat saya diberikan ketenangan di dalam air. Setelah itu saya berenang menuju ke ada pelampung yang dari kapsul hitam itu yang membentuk seperti kolam renang anak-anak, tapi kami yang laki-laki itu membentuk lingkaran, tidak naik ke atas. Di atas itu hanya ada ibu-ibu dan anak-anak. Itu berlangsung sampai jam 3 sore. Dari jam 12:30 sampai jam 3 sore. Jadi jam 12:30 sampai jam 3 sore. Ya, sekitar 2 jam lebih itu kami berusaha bagaimana secepat mungkin untuk sampai ke darat. Karena kalau sudah sore itu meeting arus pukul kembali, berarti kami akan hanyut ke tengah. Disitulah kami berusaha, tetapi setelah sampai di pertengahan ternyata arus sudah pukul balik, dan disitulah kami pasrah karena tidak bisa lagi. Apa yang menjadi titik balik Bapak di tanggal 24 di peristiwa itu kembali kepada Tuhan? Titik balik saya ketika sekitar pukul 5 sore di tengah laut. Itu masih di laut, tengah laut. Di laut. Jadi jam 1 sampai jam 5. Iya, masih di laut. Jadi ombak mulai besar dan
kami sudah tidak berdaya. Kekuatan untuk berbicara pun tidak bisa. Saya memutuskan, saya mengikat kaki saya sama tangan saya di sekitaran tali. Saya berpikir kalaupun saya mati, keluarga saya pasti cepat temukan jasad saya. Di situ saya cuma berdoa, saya cuma angkat hati, saya mau kemana sekarang? Saya mau kemana? Mau kepada siapa saya berseru? Sebenarnya saya malu berseru kepada Tuhan. 13 tahun lu hianati saya, sekarang lu mau apa? Kan begitu. Saya bilang Tuhan, tapi saya setidaknya Jadi sebelum saya mati, potong. Jadi Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Ya. Baik. Jadi saya pada saat saya sudah lemas tidak bisa bergerak, saya berpikir masih ada harapan. Tapi ketika pandangan saya mulai gelap, mulai tertutup, saya dalam hati saya ini ajal. Saya cuma angkat doa, saya bilang Tuhan Yesus, ini kalau Engkau takdirkan saya di sini harus menjemput ajal di sini, saya terima Tuhan, saya menghargai otoritas Tuhan. Saya hanya minta kalau boleh, saya tetap hanyut dengan pelampung ini. Biar jasad saya bisa ditemukan orang tua saya. Di situ saya sudah dapat ketenangan ketika saya berdoa. Terlintas wajah anak-anak saya di depan saya. Berapa anak Bapak? 2. 2 anak. Umur berapa? Umur berapa? Umur 13 tahun sama umur 11 tahun. Di situ saya berdoa, saya coba merayu Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau boleh. Anak saya ini masih kecil, istri saya sudah meninggal. Kalau boleh Tuhan, saya diberikan 1 kali kesempatan hidup. Saya akan kembali ke gereja dan saya siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Setelah itu, mata saya tetap kabur. Saya pikir, tapi dalam hati saya ikhlas bahwa tetap ini otoritas Tuhan, keputusan Tuhan yang tidak bisa saya bantah. Saya harus terima. Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Dalam keadaan pasrah seutuhnya di situ, tiba-tiba ada burung putih di atas kepala saya. Jadi saya berpikir, ternyata saya sudah meninggal, tapi saya tidak sadar. Saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan Yesus, saya siap. Kalau ini keputusan Tuhan, saya sebagai manusianya bisa menjalani. Saya siap dan saya siap melihat kehidupan setelah kematian Tuhan. Sekarang juga saya siap. Setelah saya berdoa begitu, sekitar 5 menit, tapi burung ini saya masih lihat samar-samar. Jadi saya sudahlah, kalau memang ternyata saya masih hidup, saya masih bisa menikmati satu keindahan Tuhan sebelum saya ini. Nah, pada saat burung itu dia muncul di hadapan saya, itu telinga sudah tidak bisa dengar. Makanya saya berpikir saya sudah mati. Sekitar 15 menit datang kapal, terus saya tiba-tiba bisa mendengar kembali. Mata saya kembali pulih, saya lihat kapal. Terus saya bilang, Tuhan, kapal sudah datang, tapi saya tidak bisa bergerak. Jadi Bahkan tubuh mati, tubuh tubuh sudah kram. dalam keadaan mati total. Saya cuma berbicara, berdoa itu dengan Tuhan Yesus pakai batin. Mulut tidak bisa berbicara, bahkan mengucapkan Tuhan Yesus pun tidak bisa. Jadi saya melihat kapal, yang saya cari duluan itu burung. Yang saya cari itu burung, ini burung. Oh, ternyata masih ada. Saya pikir saya punya halusinasi. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kasih saya sedikit kekuatan supaya saya bisa berpindah dari tempat ini ke Speed Basarnas. Setelah itu saya percaya bahwa doa saya dijawab karena saya sudah bisa melihat. Saya goyang kaki saya pelan-pelan. Oh, ternyata bisa kiri kanan, bisa. Saya mulai percaya untuk buka kembali ikatan tangan yang sudah saya ikat di pelampung itu. Nah, disitulah kami bergeser. Ketika kami bergeser ke Speed Basarnas itu, ban pelampung yang menampung 25 orang yang dari Skocie itu kami selama 6 jam itu, ibu-ibu dan anak-anak kami muat di atas dengan kapasitas 60 orang. Wow. Tidak robek. Ketika kosong kami berpindah, saya balik lihat dia terrobek bagi 2 dan terbelah dan tenggelam ke dalam laut. Di situ saya melihat betapa besarnya tangan Tuhan menjaga saya selama itu. Setelah sampai di darat, komitmen apa yang Bapak buat? Jadi setelah sampai di darat, kami dievakuasi. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Dokter mau opname, saya bilang, dokter, saya tidak butuh obat, saya lapar, saya butuh makan. Tidak bisa Pak, harus berobat. Saya bilang, tidak bisa, saya sehat. Sampai saya ditensi 2 kali, tensi saya normal semua, luka badan pun tidak ada lecet.
Ketika ketemu keluarga saya yang pertama kali saya sampaikan di keluarga besar saya bahwa saya mau ke gereja dan siap bersaksi untuk Beri Tuhan. kemuliaan bagi Tuhan. Adakah cara orang untuk membatalkan komitmen Bapak kembali kepada Yesus? Jadi ketika ditelepon anak saya, karena anak saya muslim semua, ditelepon anak saya yang bungsu yang dari Alor, Bapak mau masuk gereja, bilang Bapak mau ke gereja lagi. Saya jawab dengan tegas, iya. Bapak sebenarnya sudah mati, hanya karena mengingat kalian. Bapak memohon di Bapak punya Tuhan, Bapak meminta satu kali kesempatan hidup, dan itu dikasih. Dan perjanjian Bapak dengan Tuhan Bapak tidak mungkin Bapak ingkari hanya karena manusia siapapun. Dan saat ini juga Bapak lebih mencintai Tuhan Bapak daripada anak, orang tua maupun siapapun juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak memutuskan bahwa tidak ada yang bisa lagi merebut Bapak dari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia tidak bisa. Ada. Bapak akan terus mencintai Yesus selama-lamanya. Saat ini Apa pun, komitmen Bapak mulai sekarang ke depan? saya akan tetap bekerja buat Tuhan. Setiap doa saya cuma minta Tuhan pakai hidup saya. Apapun akan saya tinggalkan, mau pekerjaan, mau orang tua, mau anak, karena saya tahu cuma Tuhan Yesus yang paling penyayang. Amen. Ketika kalau engkau mencintai manusia melebihi Tuhanmu, Tuhan akan mengambil itu semua daripadamu. Yakin dan percaya, ketika engkau mencintai Tuhanmu lebih dari apapun, Tuhan akan menambahkan berkali-kali lipat. Amin, 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 amin. Pelajaran yang luar biasa teman-teman.